Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadoli. Izin ingin bertanya mengenai, alhamdulillah saya sudah menikah. Sepenuhnya tanggung jawab istri sekarang ada pada saya. Tapi saya lagi galau nih Mohon tipsnya gimana caranya kita mengajak istri untuk lebih memahami agama Islam. Karena saya sebagai suami belum 100% memahami ilmu agama Mohon penjelasannya Terima kasih. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Waduh, sudah ada warna merah biru. Wow. Kayak api di kompor gas nih ya, ada merah biru. Energik, semangat ya. Kayak apa? Api di kompor gas. Ada merah, ada birunya gitu. Merah darahku. Ya. Biru Biru apiku. bajuku. Wah itu dia. Kita jadi pengen tahu nih Ibu, semangatnya Ibu yang sangat semangat pagi hari ini datang dari mana Ibu? Iya, Masya Allah. buaya. Dari lubang buaya jauh-jauh ke sini. Lubang buaya. Oke. Pasangannya di bawah Bu? Enggak. Hah? Kok pasangannya? Soalnya tadi ada video sebelumnya nih yang menceritakan tentang pasangannya yang diajak untuk mempelajari ilmu agama gitu Memang harus ya wajib ya hal tersebut. Wajib ya? hukumnya. Wajib, Masya Allah. Kalau gitu silakan lah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang namanya kita berkeluarga harus punya satu misi, satu visi yang jelas. Sebagai seorang muslim tentu pengen menjadi keluarga muslim. Betul nggak Bu? Betul. Kita hidup di alam dunia ada tujuannya. Akan masuk di alam akhirat. Dunia hanya sementara, akhirat yang abadi, yang bako. Dalam Al-Quran, di akhirat 1 hari, di dunia 1000 tahun. Masya Allah. Saking lama-lamanya di alam akhirat. Namun orang yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasti mereka berharap pengen masuk surga sekeluarga. Betul apa betul? Betul. Kalau kita berharap pengen masuk surga sekeluarga, jangan hanya jadi kepala keluarga pengen masuk surga. Jangan hanya emaknya pengen masuk surga. Jangan hanya anak-anaknya pengen masuk surga. Tapi yang benar sekeluarga semuanya berharap masuk surga.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini? Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Yang namanya kita sebagai seorang muslim, dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Semua punya visi dan misi yang benar-benar visi misi keluarga. Ayah, ibu, anak-anak sama pengen masuk surga, pengen mendapatkan ridho Allah, itu adalah yang benar. Tapi maaf dalam tanda kutip, survei membuktikan menyatukan visi misi ini adalah perkara yang sangat berat. Betul apa betul? Betul. Suami punya keinginan yang berbeda, istrinya punya keinginan yang lain, anaknya karena pergaulannya mungkin dengan pergaulan yang berbeda, punya juga harapan yang berbeda, sulit menyatukan. Tapi apapun yang terjadi, karena kita seorang muslim, seorang mukmin, tentu akidah Islamiah lah yang menjadi pegangan kita. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian pengen berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Kalau menunjukkan visi misi yang pas banget sulit. Tapi minimal garis besarnya, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah, yuk kita menuju ke sana. Caranya bagaimana? Yang namanya ayah dekat dengan agama. Ajak tuh istri dekat dengan agama. Ajak tuh anak giring kepada agama yang benar. Ini sudah lumayan luar biasa. Tapi ini berat-berat. Jangan khawatir. Seberat bagaimanapun kalau niatnya karena Allah, Allah pasti berikan jalan. Modalnya adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Jadi ayah sebagai kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kepala keluarga, pembimbing keluarga, pengayom keluarga, pengarah keluarga, pendidik buat keluarga. Kalau melihat istrinya kurang ngerti tentang agama, didik oleh suami. Suami tidak bisa mendidik, berikan istri kesempatan ikuti majlis taklim. Belajar ilmu agama yang benar. Kalau perlu suami dengan istri panggil guru di rumah. Atau ngaji bareng-bareng suami istri ke suatu taklim. Belajar bareng-bareng ini lebih bermanfaat daripada maaf dalam tanda kutip. Kadang-kadang suka ada keluarga suami istri yang saling menyalahkan. Ini sulit titik temunya, berat. Oke, jadi salah satu solusinya adalah panggil guru untuk Ke rumah untuk ngaji bersama. Atau suami istri anak-anak bawa di mana ada taklim, ikuti oleh mereka. Betul. Bareng-bareng. Karena maaf dalam tanda kutip, kiai sehebat bagaimanapun sulit mendidik istrinya. Makanya anak-anak kiai disekolahkan, dipesantrenkan ke kiai yang lain. Iya, iya. Dididik oleh orang lain lebih mudah daripada dididik oleh kita sendiri. Betul, Mah. Oke, baik. Nanti kita akan segera kembali lagi, jadi jangan kemana-mana jamaah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Jadi memang untuk mengajari pasangan Ya. untuk belajar tentang ilmu agama tuh sangat penting, karena kalau kita berhidup berdampingan dengan ilmu agama, insya Allah akan minim keretakan dan pertengkaran ya, Betul. Pak. Karena agama kita agama yang sempurna. Semua permasalahan diatur dalam Al-Quran. Iya. Termasuk berkeluarga. Berkeluarga. Termasuk suami istri. Iya. Termasuk Rasul mengajarkan bagaimana jadi suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bagaimana berkeluarga. Semuanya diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya karena suami sebagai kepala keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, maka suami yang wajib mendidik istrinya, mendidik anaknya ke arah agama yang benar. Namun maaf dalam tanda kutip, seandainya ada suami lebih minim ilmu agama daripada istri, survei membuktikan
Emak makan ke taklim mulu. Betul mah. Bapaknya pada kerja di kantor. Bapaknya betul. Maka istri pun punya kewajiban mengarahkan suaminya agar semakin dekat kepada akidah agama yang benar, akan semakin banyak beribadah kepada Allah, banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Masya Allah. Jadi itulah kenapa dikatakan madrasatul ula. Seorang ibu guru yang pertama buat anak-anaknya. Ibulah yang mengajarkan bagaimana berbicara yang baik. Ibulah yang mengajarkan ngomong ini tidak boleh. Ibulah yang mengajarkan harus pakai baju seperti ini habis sebagai seorang perempuan. Ibulah yang mengajarkan perempuan duduknya harus begini. Semua kita mengajarkan kepada mereka. Sementara peribahasa mengatakan orang kalau ngedengerin omongan 1000 kali belum tentu mengikutinya. Tapi melihat apa yang dilakukan orang itu lebih mudah diikuti oleh orang lain. Makanya seorang ayah, seorang ibu kalau pengen benar akidah Islamnya sekeluarganya itu benar, ayahnya rajin sholat, maknya sholat, anaknya sholat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna alal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa'adadahum bima kanu yakdzibun. Kata Allah dalam ayat ini, Allah mengatakan, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kaum, suatu desa dalam keluarga beriman bertakwa kepada Allah, dibuka pintu keberkahan dari langit, amin. Amin. Dibuka pintu keberkahan dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Ini janji yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Modalnya apa? Amanu wa taqau. Tidak kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dalam kita berkeluarga, seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anaknya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan dibukakan pintu keberkahan dari langit, amin. Amin. Pintu keberkahan dari bumi, amin. Amin. Tapi kebalikannya, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh daripada agama Allah, mereka mendapatkan azab karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi bagaimana caranya? Dekatkan seluruh anggota keluarga kepada akidah Islamiyah yang benar. Tanamkan dalam hati-hati kita ini, suami, istri, dan anak-anak, bahwa kita wajib mengikuti aturan agama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ajarkan kepada anak, suami, istri, keluarga kita, tujuan hidup kita, yaitu tiada lain mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat dan kesempatan ini yang harus kita lakukan. Namun punten dalam tanda kutip, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan contoh. Ini dunia. Dunia ini adalah sangat variatif. Keluarga. Ada keluarga yang utuh. Ada keluarga yang suaminya baik, anaknya tidak, dan seterusnya. Ada keluarga yang ayah ibunya baik, anaknya tidak baik. Nabi Adam, Hawa, benar. Tapi anaknya Kabil membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Ada keluarga yang suaminya baik, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh, istrinya dengan anaknya Kan'an tidak juga mau beriman. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya seorang liwat, seorang lesbian, yaitu Nabi Lut. Ada lagi keluarganya, istrinya sangat baik, suaminya sangat bukan kejam lagi, tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Siti Asyah dengan Fir'aun. Artinya sampai kapanpun ada tipikal keluarga yang kayak begini. Ada yang ayahnya tukang membuat patung azar. Anaknya seorang nabi, seorang rasul, Nabi Ibrahim. Ada suami istri baik, anaknya semua baik, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, semuanya baik. Anaknya Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya baik. Ada juga keluarga yang maaf dalam tanda kutip semuanya buruk, yaitu Abu Jahal. Artinya sampai datang kiamat ini ada. Tapi kita punya kewajiban menjaga keluarga kita daripada api neraka. Masya Allah, makanya Anda lihat di dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dalam muncul di antara kalian ke permukaan yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka orang yang beruntung. Artinya dalam ayat ini, kalau kita pengen jadi orang beruntung, saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri dan anak-anak, istri mengingatkan suami dan anak-anak, anak pun harus mengingatkan orang tuanya. Maaf kalau seandainya suatu saat orang tuanya lalai daripada akidah Islamiyah yang benar. Semua saling silang. Ini yang dibutuhkan oleh kita.
Masya Maka keluarga utuh yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah dalam genggaman kita, amin. Insya Allah, Masya Allah. Jadi ketika pasangan ya mah, mungkin salah satunya nggak mau nih mah diajak untuk belajar ilmu agama. Apakah harus adanya paksaan banget mah? Bagaimana mah? Kewajiban kita mengajak 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus mengajak. Tapi yang namanya pasangan, sampai kapan selama itu jadi pasangan, tetap kewajiban kita. Nggak ada batas 2 kali, 3 kali. Terus. Pasangan kita, selama dia jadi pasangan kita. Berarti kita nggak boleh putus asa ya, Ya, Mah? jangan. Wala tayasumir rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah berikan rahmah kapanpun. Masya Allah. Ada juga yang suaminya nggak suka istrinya berhijab, dia lebih suka istrinya tampil seksi, Bang. Ada juga suaminya seperti itu, Bang. Suaminya menginginkan istrinya tampil seksi. Kalau Anda termasuk golongan ini apa tidak? Nauzubillah, jangan dong, Bang. Enggak. Sementara Allah berfirman kepada para suami, ya ayuhan nabi kul di ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya dan yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ini di dalam surat Al-Ahzab 59. Hai para nabi, suami kan? Iya. Katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Artinya suami yang kayak tadi salah dalam Al-Quran. Udah nggak benar tuh suami. Ih, kamu jangan pakai hijab, digerai rambut kamu, warnain tuh hijau, warnain rambut kamu unyu, pakai baju segini biar seksoy. Suami seperti ini tidak boleh diikuti. Kalau seandainya suaminya maksa, lebih baik Anda mundur jadi istri suami yang kayak begini. Mundur. Masya Allah. Jadi istri ya, Bang? Iya, Karena memang agama dan ilmu agama lah yang paling utama ya, Mah ya. karena dibawa mati. Masya Allah. Ya baiklah Dibawa kalau mati gitu, ya, Mah. bukan hanya di dunia, sampai mati dibawa akibatnya. Ini sebab di dunia, akibatnya di alam Akibatnya, akhirat. ya. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ya. Ya, baik. Ibu-ibu, saya tahu banget nih, pasti nggak sabar mau nanya sama Mama ya? Oke, boleh banget Bu. Tapi tunggu dulu ya. Setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini, Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Baik, langsung saja yang mau bertanya kepada Mama Dede, manfaatkan kesempatan ini. Silahkan Ibu. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu dari Asomadiah Yuk. Lubang Buaya. Galau dong, Ma. Iya dong ya, yuk. Begini, Ma. Ada apa, Bagaimana caranya supaya suami diajak belajar ilmu ngaji di pengajian itu mau? Oh, iya. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak, mantap ya. Maksud dia biar suaminya mau ikut ngaji. Ikut ngaji, ya, oke. Karena selama ini Ibu Yayu yang namanya taklim-taklim kan emak-emak. Iya. Bapak-bapak ada, tapi di tempat mamah mah Sabtu Minggu. Karena bapak-bapak mah pada ngantor. Kerja. Kan? Ibu Yayu nanya, bagaimana caranya biar suami kita tertarik ikut ngaji? Karena maaf dalam tanda kutip. Banyak sekali perempuan yang mengeluh kayak Yayu. Nah, Iya. susah diajak ngaji. Lu aja dah yang ngaji. Gua belajar sama lu dah. Kadang begitu tuh. Ada, benar-benar. Jadi sebetulnya yang namanya ngaji bukan hanya istri. Bukan hanya suami, seluruh anggota keluarga suaminya, istrinya, anak-anaknya wajib mengerti tentang ilmu agama. Cuman punten, godaan setan yang terkutuk kuat kalau buat ngaji Ya Allah. berat. Ada alasannya, Ada. liur lah kepala, puyeng lah, sibuk lah, nyuci mobil lah, nyuci akuarium. Sementara kalau diajakin jalan-jalan mah gampang. Jangankan diajakin, bahkan dia yang ngajakin. Ibu Yayu nanya, bagaimana caranya digerakkan lu hatinya? Dilunakan hatinya oleh kita, bermohon kepada Allah, karena yang menggenggam hati suami kita adalah Allah. Mohon sama Allah tidak sedikit,
Suami yang diajakin ngaji, angguran dibalikin sama dia. Lu sok pintar. Kayak ustazah aja nyeramahin gue. Kan banyak yang begitu Ada, suami. mau banyak. Iya, ada, Makanya mohon dulu sama Allah yang menciptakan suami kita, yang menciptakan hati suami kita, agar dia melunakkan hati suami kita. Jadi tunjukkan depan suami, saya mau jadi orang yang benar, hablum minallah saya benar, hablum minallah saya juga benar, urusin suami benar gara-gara saya mengerti agama, urusin anak juga benar gara-gara ngerti agama. Mudah-mudahan suami lunak hatinya kalau kita sudah action dengan apa yang kita lakukan tentang ilmu agama. Jadi jangan hanya nyuruh suami sementara kita sendiri tidak melaksanakan. Ya. Bagaimana, Yuk Bu? ya, yuk. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami susah Bu diajak ngaji. Hah? Ya, Bu. Suami susah nggak diajak ngaji Bu? Susah. Makanya Susah. dia Iya. nanya resepnya Makanya bagaimana saya nanya. gitu kan. Pernah Ibu ngajak ngaji? Pernah. Pernah. Terus katanya apa? Atau Iya, dia kata Mama, katanya sok tahu lu katanya gitu. Oh, Kan ngajak dibalik. ngaji bukan dia ngajarin. Iya. makanya minimal Hmm. tonton acara kita tiap pagi. Iya. Gedein suaranya. Setel tuh di semua TV acara pengajian. Iya. Suami belum berangkat kerja, setel yang kenceng. Mama yakin dia mendengarkannya. Walaupun hatinya tidak ingin dikencengin, jadi ngedengar. Jadi. Karena banyak terjadi, ibu-ibu cerita ke saya, awalnya suaminya nggak suka dengerin ceramah agama, gara-gara dikencengin, mau nggak mau akhirnya Allah membuka hati mereka. Semoga ini yang terjadi dengan suami kita. Amin, Amin, ya Rabbal ya. Alamin. Kalau Ibu Yayu susah ngajak suaminya ngaji. Kalau istri Mas Bedu ngajak Mas Bedu ngaji susah nggak Mas Bedu? Ngajak Mas Bedu sering diajak sama istri Mas Bedu Oh, nggak belum ngaji? pernah. Oh, Masya Allah. Dia Istrinya ngaj- ikut pengajian? Nggak pengajian tapi beberapa kali sama teman-temannya mah. Iya. Paling dia kalau ngajak makan steak dia mah. Oh, Girang dong lu. Dia yang girang, saya kan kurang duit. Tapi nggak apa-apa buat istri apa. Gitu. nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa sekali-kali sekeluarga bedu istri anak yang 3 bawa ke taklim. Masya Jadi Allah. ceramah-ceramah agama, masya Allah nambah ilmu pengetahuan. Mohon kepada Allah biar sekeluarga menjadi penghuni surga. Tapi dia sekarang mah kalau pagi setelah rumah Mama Dede mah. Alhamdulillah. Dia pengen tahu diomongin kan tuh dia gitu. Oh, jadi niatnya bukan pengen nyari ilmu agama, takut diomongin. Bilang sama istri kamu, salah niat. Salah dia tuh mah. Nanti hasilnya juga akan salah. Pengen belajar dia mah. Dia kadang-kadang suka ngirimin kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat toib gitu kan mah. Ya, Kalimat-kalimat toibah. kalimat-kalimat toibah, ya, terutama tentang Iya, kalimat kalimat toib. toib mah nggak pulang-pulang ya, Iya, Iya, kalimatnya. makanya. Ya, seperti itulah mah istri saya mah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga seterusnya, semoga suaminya sadar tentang Iya. kewajiban sebagai seorang suami mengarahkan istri, anak-anak keluarganya ke Iya. arah agama yang benar. Makanya saya pengen Alhamdulillah, dapat amin. istri pengen dapat istri yang pengen punya istri Kok yang gitu? Ceplosannya pengen kok punya istri yang bisa ngajak ngaji gitu loh mah. Gitu. Pantesan istrinya curiga ya Mudah-mudahan mau itu nonton terjadi. terus ya. Amin. Udah aminin aja dah. Iya dah amin dah. Ya deh nggak Mudah-mudahan apa-apa itu deh. ada pada istri saya gitu Iya. maksudnya apa. Ya baik kalau gitu. Amin. Kita lanjut. Apapun yang diucapkan bedu keluar dari hati yang paling dalam. Masya Allah. Amin. Doain Kejujuran Iya mah. dari senyumnya. Modal utama hidup itu adalah jujur kan Pak ya. aja. Jujur ya. Iya. Bu kenapa ketawa Bu? Ya, yang aminin nih se-Indonesia yang nonton nih, Masya Iya. Allah. Lanjut deh kalau gitu, pertanyaan berikutnya Ibu yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Waalaikumsalam. Herlina dari Asomadia Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lina Herlina. Galau nih Ma. Ada apa, Bu Mau Lina? tanya Ma, gimana caranya ngajak suami untuk sholat subuh bareng, Sholat subuh berjamaah. Sementara dia tidur mulu Ma. Tidur Susah mulu. banget kalau dibangun. Maaf Ibu Lina dan ibu-ibu yang lain, laki-laki sembahyang fardu harus di masjid. Saking harusnya di masjid, Rasul mengatakan, kalau laki-laki balik dan berakal, sembahyang fardunya di rumah. Kalau aku tidak kasihan dengan para perempuan dan anak-anak, aku perintahkan para pemuda membakar rumah mereka. Jadi Anda jangan berharap suami Anda jadi imam sembahyang subuh di rumah, harus ke masjid. Kalau perlu Ibu Lina Herlinanya pergi ke masjid, biar suami Anda mikir, bangunin bang sembahyang ke masjid. Sembahyang di masjid akan lebih khusyuk karena berjamaah dengan orang yang banyak. Jadi yang dimaksud imam, maaf dalam tanda kutip. Kita banyak yang salah mengerti,
Mereka mengira suami jadi imam. Imam sholat, bukan. Imam itu pemimpin. Imam itu kepala keluarga. Jadi suami Anda bukan jadi imam sama yang di rumah, tapi menjadi kepala keluarga yang baik. Suami Anda boleh kalau Anda cipratin air juga, biar dia bangun dan sembahyang di masjid. Artinya kesadaran agamanya tidak ada kalau itu yang dilakukan. Tidur mulu. Makanya dalam azan dikatakan as-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, naumnya pendek. Salat lebih baik daripada tidur. Di kita mah dibalik. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu balik. Iya benar. Jadi naumnya yang banyak. Iya. Makanya Masya Allah. sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Maaf, saya yakin. Bukannya suami Anda yang begini, banyak suami-suami yang lain, anak laki-laki yang lain yang kebanyakan tidur daripada sembahyang subuh. Maka kita punya kewajiban membangunkannya. Dicipratin air juga diperbolehkan. Cipratin boleh, Bu? Boleh. Siapa tahu begitu dicipratin air, pas bangun ibu dicipratin cepean tuh, Bu. Karena jadi istri yang soleha, mau suaminya sholat. Mustahil gitu. kayaknya. Oh, mustahil. Masya Jadi Allah. punya kewajiban. Kalau kita tidak menegurnya, yang dosa adalah kita. Ya, baik. Baik Mama, terima kasih penjelasannya. Lina Assalamualaikum Herlina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya Mah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah. Tetap di sini aja bersama kami di rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Baik, setelah Ibu Lina Herlina Lina Herlina. dan Ibu Lanjut. Siapa lagi yang mau lagi? tanya? Silahkan berdiri. Silakan Ibu. Masya Allah. Aksesorisnya panjang. Berkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Asomadiah Lubang Buaya. Mangga Budisa. Galau nih mah. Ada apa? Pengalaman pribadi ya mah. Boleh, Bu. Iya boleh Bu. Gini mah, kebetulan pasangan saya itu minim agama. Nah, saya itu pengen ngajak suami, ngajak anak mengajarkan mereka dalam hal agama. Tapi saya tidak ingin juga merasa suami saya itu merasa Digurui gimana gitu ya? ya? Karena dia tuh kan kepala keluarga gitu loh. Ya. Gimana cara saya tuh biar suami tuh tidak tersinggung gitu loh, Mah. Ibu Nisa dan ibu-ibu yang lain yang kasusnya sama, di antara caranya bagaimana? Semua orang punya orang yang berwibawa buat dirinya. Semua orang punya orang yang disegani oleh dirinya. Ibu Nisa cari siapa yang disegani suami saya. Siapa yang didengar omongannya oleh suami saya. Mungkin empoknya, mungkin adiknya, mungkin emaknya. Iya. Bicara sama mereka yang menyampaikan mereka. Itu lebih aman buat Bu Nisa daripada kita ngomong. Nanti tersinggung, alah lu tahu apa, so tahu banget baru ngaji segitu doang. Kan kita jadi tidak enak. Makanya carilah orang yang berwibawa buat suami kita, yang buat dia didengar omongannya, insya Allah masuk sedikit demi sedikit. Sambil Anda berdoa sama Allah, tiap Anda masak, suami saya mudah-mudahan dekat dengan agama ya Allah. Tiap nyiapkan di meja hidangan makanan, tiap nyiapkan minuman, pakaian yang akan dia kenakan, sepatu yang akan dia kenakan, semua sebelumnya Anda mohon sama Allah, mudah-mudahan aksesoris, pakaian, sepatu, kaos kaki, makanan, minuman yang disiapkan oleh kita merubah suami kita ke dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ud'uni astajib lakum. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih Ma atas Mangga. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah ini, setelah niat Ibu Anissa, suami Ibu Anissa tidak lagi minim pengetahuan tentang agamanya, malah justru bisa memberikan pelajaran kepada Itulah anak-anak. kenapa Islam mengajarkan nikah itu bukan hanya kaya. Ya.
bukan hanya turunan menak bangsawan keraton, bukan hanya cantik dan tampan istri Misa Sirna, Ya. tapi yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Baik. Udah kadong jadi suami mau dikata apa? Tukar tambah nggak mungkin, tukar guling aja orang Iya, ogah. benar. Sekarang didik suami kita ke arah agama yang benar begitu. Begitu ya Bu Nisa ya. Motor rusak jangan diganti Bu, tapi diperbaiki Bu. Nah, gitu Mas Bedu. Lebih baik memperbaiki yang ada Iya. daripada membeli yang baru yang belum tentu cocok dengan kita. Kita aja kok kesini mah. Kan Kebetulan banyak, pas mah. sama nengok, Oh, iya, iya. padahal mah kesono. Kesana, iya. Poinnya dapet banget itu Maya. Baik, lanjut Seneng, Zara. pertanyaan berikutnya. Ibu silahkan. Berdiri. Ibu di dalam ini Bu, maaf, ulang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji dari Asomadiah Lubang Buaya. Galau nih mah. Ada apa Ibu Puji? Iya, setiap orang tua pengen anaknya soleh-soleha ya mah. Pasti. Iya, udah dikasih pemahaman agama sejak dini. Pengennya sampai dewasa juga dia selalu istiqomah jadi anak yang soleh dan solehah. Gimana resepnya mah? Resepnya orang tua punya 10 kewajiban kepada anak Ibu Puji. Yang pertama cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Yang kedua sebelum campur suami istri baca doa Allahumma jadibna bijanibi syaiton minimal basmalah. Yang ketiga ketika anak lahir azankan telinga kanan, ikumatkan telinga kiri, berikan nama yang baik. Nama merupakan doa orang tua kepada anak-anaknya. Cukur rambut bawaan lahir timbang. Lalu bersedekah seberat timbangan emas tadi, diukur dengan harga emas, kemudian diakekahkan, kemudian dihitan laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8 diberikan lingkungan yang baik, yang ke-9 ajarkan tentang akidah Islamiyah yang benar, yang ke-10 anak kita biar soleh dan solehah berikan makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Modal yang harus dimiliki adalah 4. Keluarga, sekolahan, lingkungan, tontonan dan bacaan. Kalau 4-4-nya sinkron sesuai aturan agama kita, insya Allah harapan kita anak soleha pasti dalam genggaman kita. Ini sangat dominan berikan warna yang 4 tadi. Ya, baik. Ibu Terima Puji. kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji galang nggak dibawa Bu? Beda ini. Beda. Ini Puji yang buat moto, Puji film. Puji Baik, film. Mama, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah. Tentunya tadi Mama sudah sampaikan bahwa kita memang wajib banget untuk mengajak pasangan kita untuk belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama Islam. Karena tentunya tujuan kita untuk berpasangan untuk sehidup dan sesurga. Jadi nggak hanya untuk menemani bersama hidup di dunia, tapi juga insya Allah tujuannya adalah bisa sesurga bersama dengan pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa yuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersama pasangan bisa terus berada di jalan agama Islam yang baik dan benar. Silakan Mah. Ibu-ibu lubang buaya angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Lancarkan segala usaha kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah karena Engkau menyatakan agama adalah nasihat, agar kami selalu saling menasehati suami, istri dan anak-anak. Kami pun bermohon seandainya di antara kami menasehati pasangan kami, istri terutama menasehati suaminya, agar hati suami dibuka oleh-Mu ya Allah. Begitu pula seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya, agar Engkau membuka hati istri mereka dengan baik, lalu mereka melaksanakan agama dengan baik sesuai dengan anjuran dari-Mu ya Allah. Matikan kami husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub
alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih Ibu jamaah dari Lubang Buaya. Terima kasih sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah